Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Mengawali kegiatan belajar pada malam hari ini, kita awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Sudah ada sekitar 17 orang yang mudah-mudahan nanti di malam minggu ini kita bisa belajar bersama untuk mempersiapkan diri mengikuti seleksi kompetensi dasar ya dalam waktu dekat ini ya. Ya mungkin hitungan bulan lagi ya di akhir Mei kalau tidak salah. Seperti itu. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Kak Yoga. Saya biasanya di Bimbel Hore Digital ini saya mengajar sebagai guru wawasan kebangsaan ya. Selain di Bimbel juga kesibukan saya juga sekarang menjadi guru di salah satu madrasah di Jakarta. Selain itu juga mudah-mudahan aja nih saya lagi coba untuk melanjutkan studi saya ke jenjang yang lebih tinggi lagi seperti itu. Dalam waktu dekat ini ya, seperti itu. Uh, Hari ini, malam ini, saya pengen ngasih kalian materi tentang integritas, karena ini materi yang ada di dalam kisi-kisi yang diberikan oleh BKN. Uh, saya ngasih peraturan dulu. Jadi saya akan menjelaskan materi terlebih dahulu. Kemudian jangan sampai kalian mencoret-coret, tak dikhawatirkan takutnya mengganggu teman-teman yang lain yang sedang mencatat seperti itu. Kemudian yang kedua adalah ketika saya sudah selesai menjelaskan materi, silakan kalian angkat raise hand ataupun silakan kalian komen di kolom komentar di chat, tanyakan apa saja seputar materi hari ini atau materi yang kalian sama sekali tidak kuasai seperti itu ya. Cukup jelas ya peraturannya. Oke. Ini materi integritas. Integritas itu apa sih? Ini agenda kita pada saat ini. Kita akan menjelaskan tentang pengertian sampai ke dalam integritas menurut KPK seperti itu. Nah, integritas itu diambil dari bahasa Inggris ya, integrate. Integrate itu artinya saling menghubungkan, ya. Itu secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas itu adalah kesatuan antara ucapan dan tindakan seseorang dalam kehidupannya. Jadi antara yang dia ucapin sama tindakannya itu sejalan kayak gitu. Itu namanya integritas, ya. Itu secara sederhananya seperti itu. Lalu apa sih tujuan kita adanya integritas atau tujuan kenapa BKN memasukkan materi integritas dalam tes seleksi kompetensi dasar? Yang pertama adalah supaya kita lebih bijaksana. Bijaksana ini artinya sebagai warga negara kita bisa mengambil keputusan dengan baik. Ketika nanti kalian menjadi aparatur sipil negara, kalian bisa mengambil sikap yang mana yang bisa mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi kalian. Itu namanya bijaksana, ya. Kemudian dengan adanya kita memiliki jiwa integritas, pasti kita yang namanya memiliki jiwa yang berwibawa. Berwibawa ini artinya memiliki karisma. Karisma itu bisa dalam ilmu psikologi. Dalam ilmu psikologi itu intinya inner beauty, ya, inner beauty yang tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, ciri khas orang itu apa sih? Itu namanya karisma, ya. Kemudian bermoral. Bermoral ini artinya dengan kita mempelajari tentang integritas, ini setiap tingkah laku kita ini sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Tujuan dibentuknya norma adalah untuk mengatur pergaulan masyarakat. Norma itu ada berapa? Ada
norma adat, norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Ada 5 norma yang ada di dalam pergaulan masyarakat seperti itu. Jadi dengan adanya berintegritas, kita bisa memiliki jiwa bijaksana, kemudian berwibawa, kemudian dan bermoral seperti itu. Nah, selanjutnya, apa sih manfaat dari adanya berintegritas? Yang pertama adalah memotivasi diri kita supaya kita ini selalu berperilaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ya, memotivasi nih. Nah, dengan adanya integritas, secara nggak langsung, mungkin aja nanti karir kalian bakalan menanjak seperti itu. Ya, nah itu memotivasi diri kita supaya kita jauh lebih baik lagi. Bahkan kalau saya mengutip dalam apa namanya itu ilmu agama ya, agama Islam itu ada 2 hal yang harus kita apa namanya, yang harus kita ingat dan yang harus kita lupakan. 2 hal yang harus kita ingat adalah kebaikan orang lain kepada kita. Artinya ketika orang lain sudah berbuat baik kepada kita, kita memotivasi diri kita supaya kita mencontoh orang tersebut. Itu kebaikan orang lain kepada diri kita, itu kita selalu ingat. Lalu yang kedua adalah kebaikan kita, kejelekan kita kepada orang lain, ya. Artinya gini, ketika orang lain sudah berbuat baik kepada kita, sedangkan kita berbuat jelek, nah seharusnya kita sudah berintrospeksi diri sendiri seperti itu. Nah, dengan adanya berintegritas, kita bisa memotivasi diri kita ke arah yang lebih baik lagi. Lalu yang kedua, memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri ini artinya dalam diri kita ini tahu betul kita ini sebagai makhluk sosial yang suka berkumpul seperti itu, saling berinteraksi satu sama lain. Nah, makanya dengan adanya kesadaran diri ini akan meningkatkan rasa solidaritas. Solidaritas itu adalah rasa kesetiakawanan terhadap orang lain, seperti itu, ya. Nah, solidaritas tentu diiringi dengan yang namanya sikap empati dan simpati. Ada yang tahu nggak sih apa bedanya simpati dengan empati? Silahkan kalian jawab di kolom chat ya. Nanti akan saya lihat nih. Apa bedanya orang yang berempati dengan orang yang bersimpati? Nah, ayo. Apa bedanya? Kalau mungkin yang sering banget ikut kelas online di Hore Digital, ini sering banget saya sampaikan ya. Bedanya orang empati dengan simpati itu apa sih? Ada yang tahu? Tidak ada? Wah, ini Muhammad Furqon nih. Kemampuan seseorang dalam membayangkan atau mengimajinasikan perasaan seseorang, sementara simpati merupakan perasaan berbagi rasa sakit atau emosi kepada orang lain. Nah, ini biasanya bahasa internet nih. Atau bahasa Brandly, bahasa Wikipedia. Kalau secara apa namanya itu pengertian yang bisa kalian tangkap ya, orang yang berempati itu orangnya peka terhadap masalah atau masalah kepada orang lain kayak gitu. Jadi itu namanya empati. Empati itu orangnya pekaan. Ya, jadi ketika ada orang lain yang mengalami musibah atau yang mengalami kesusahan, dia sudah mengetahui nih, sudah ikut membantu. Itu namanya empati. Ya, intinya sudah ada aksinya, sudah ada tindakannya. Tapi kalau simpati itu secara sederhananya orangnya kepo. Kepo terhadap masalah orang lain, kepo terhadap musibah orang lain. Itu namanya simpati. Jadi hanya sebatas pengen tahu doang kayak gitu. Nah, bedain ya antara empati dan simpati. Kalau empati sudah ada tindakan, kalau simpati itu belum ada tindakan. Jadi manfaatnya kita mempelajari integritas, yang pertama adalah memotivasi diri kita supaya kita lebih menjadi pribadi yang lebih baik lagi.
kemudian memiliki kesadaran diri. Kesadaran diri karena kita ini sebagai makhluk sosial yang selalu berinteraksi satu sama lain. Jadi kita itu tidak bisa dipisahkan dengan orang lain. Dengan adanya kesadaran diri akan meningkatkan rasa solidaritas. Nah, solidaritas harus dibarengi dengan rasa empati dan simpati, seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya, apa sih ciri-ciri orang yang berintegritas? Ciri-ciri orang yang berintegritas, yang pertama orangnya jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam tindakan. Nah, ya, jadi perkataannya itu seperti apa dan tindakannya dia itu seperti apa. Itu namanya orang yang berintegritas. Disiplin. Disiplin ini artinya orang yang berintegritas selalu menghargai waktu. Jadi dia memiliki manajemen waktu yang begitu baik. Jadi dia punya daftar listnya. Kira-kira hari ini saya mau ngapain aja kayak gitu. Saya mau menyelesaikan apa saja. Itu namanya disiplin, seperti itu. Bahkan orang yang berintegritas itu ketika dia berjanji, dia bakalan datang lebih dahulu dibandingkan orang lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah orangnya berkomitmen. Orang yang berkomitmen ini bisa menepati janji. Komitmen itu artinya sebuah apa ya namanya ya, perjanjian dengan orang lain yang harus kita apa ya namanya itu harus kita penuhi. Itu komitmen. Komitmen bisa bukan hanya ke orang lain saja, komitmen kepada diri kita, komitmen kepada pasangan kita, komitmen kepada orang tua, dan komitmen kepada orang lain. Lalu ciri yang keempat adalah orang yang berintegritas biasanya orangnya bijaksana. Bijaksana ini artinya bisa mengambil keputusan tanpa merugikan orang lain sekecil pun. Nah, itu namanya bijaksana, ya. Jadi kalau dalam bahasa apa ya namanya ya, ilmu agama itu namanya moderat ya, seperti itu. Nah, kemudian ini kan integritas itu kan terbagi menjadi tiga nih ya. Yang kalau misalnya ini nih ya, ada dari perkataan, ada dari tindakan, dan ada dari keyakinan kayak gitu. Keyakinannya dia. Nah, selanjutnya bagaimana sih Kak integritas itu terbentuk? Nah, integritas ini bisa terbentuk melalui tiga cara. Yang pertama, secara normatif. Integritas bisa terbentuk melalui adanya aturan yang berlaku. Jadi misalnya kayak gini, kalau nanti kalian jadi taruna kedinasan, kalian pasti bakalan terikat dengan namanya aturan. Hari Senin pakai baju apa, hari Selasa pakai baju apa. Nah, jadi dengan adanya aturan, pasti akan menumbuhkan rasa integritas dalam diri kalian. Lalu yang kedua, integritas bisa terbentuk melalui budaya organisasinya. Ya, kalian bisa lihat budaya kerja dengan budaya di militer pasti jauh lebih disiplin budaya militer. Seperti itu. Coba deh kalian lihat. Orang-orang anggota polisi, anggota TNI di peletonnya itu kira-kira memiliki semangat disiplin yang tinggi nggak? Tentu saja pasti memiliki semangat disiplin yang tinggi kayak gitu, ya. Jadi integritas bisa terbentuk melalui dari budaya organisasinya. Apakah organisasi itu apa ya namanya ya, mematuhi memiliki apa ya keunikan dari organisasi yang lain atau tidak. Lalu yang ketiga, integritas bisa terbentuk melalui koersif. Koersif ini bisa dari pimpinan, contoh pemimpin. Misalnya kita dari bawahan, kita bakalan melihat yang namanya atasan kita. Apakah atasan kita orangnya jujur, orangnya disiplin, orangnya bertanggung jawab atau tidak. Nah, jadi integritas bisa terbentuk melalui dari contoh pemimpin kita. Apakah pemimpin kita sudah berperilaku berintegritas atau belum? Seperti itu, ya. Nah, ini bentuk yang namanya integritas. Kemudian, contoh pengamalannya.
bagaimana sih Kak cara kita mengamalkan berintegritas? Yang pertama, kita harus bisa berperilaku jujur. Jujur dalam ucapan dan jujur dalam tindakan. Nah, yang kedua ini adalah bertanggung jawab sama keputusan yang kita ambil. Nah, kita harus berani menanggung resiko dan menanggung apapun segala konsekuensinya yang sudah kita putuskan. Itu namanya bertanggung jawab, ya. Jadi intinya tidak apa ya namanya ya, tidak lepas apa ya namanya, lepas tanggung jawab lah, ya, seperti itu. Lalu yang ketiga, pengamalannya adalah dengan cara kita bisa menghargai sesama. Nah, menghargai sesama, ya betul, tidak buang badan ya, tidak lari dari kenyataan. Dia harus berani menghadapi resikonya, kayak gitu ya, tidak lari. Ya. Menghargai sesama ini kita harus bisa menghormati orang yang lebih tua. Contoh, saya ingat perkataan dari budayawan Sujiwo Tejo. Mungkin kalian bakalan ingat nih ya ucapan dari budayawan tersebut. Waktu di ILC, Sujiwo Tejo itu mengatakan kayak gini. Orang yang berakhlak dan beradab tidak akan main handphone ketika orang lain sedang berbicara sama dia. Jadi ketika ketika orang lain sedang berbicara nih, sedang diskusi, dia tidak akan main handphone kayak gitu di depan orang yang sedang berbicara. Tidak peduli siapa yang berbicara di depan kalian, tapi tolong hargai apa yang sedang dibicarakan oleh dia, seperti itu. Nah, menghargai sesama bukan berarti kita itu sopan santun saja. Dengan salah satunya adalah kita tidak main handphone ketika orang lain sedang berbicara, kayak gitu. Coba deh, kalian pasti kesel nggak ketika kalian kumpul dengan teman kalian di kafe, tiba-tiba mereka itu lebih sibuk main handphonenya, main gadgetnya. Kesel nggak kira-kira kalau kayak begitu? Menurut kalian? Pasti kesel dong, kayak gitu. Kalian sudah meluangkan waktu kalian sudah meluangkan uang kalian, kayak gitu. Ternyata ketika cuman kumpul, pada sibuk main handphone, ya kan? Nah, kalau kayak begitu lebih baik nggak usah datang aja, kayak gitu. Toh lebih enak kan chatan lewat grup, kayak gitu. Nah, lalu yang keempat. Yang keempat ini adalah disiplin dalam hal apapun. Disiplin dalam kehadiran, disiplin dalam menyelesaikan tugas, kayak gitu. Jadi disiplin ini bukan hanya pada saat kalian hadir pada kegiatan pembelajaran ataupun pada saat kalian masuk perkuliahan. Disiplin itu juga dalam hal mengumpulkan tugas yang sudah diberikan kepada kita, kayak gitu ya. Kemudian yang kelima adalah mematuhi peraturan. Mematuhi peraturan ini adalah salah satu bagian yang paling terpenting dari mengamalkan semangat integritas. Kemudian yang keenam adalah berkomitmen terhadap ucapan kita. Ketika kita sudah berkomitmen, sudah punya perjanjian dengan orang lain, kita harus melakukan apa yang sudah kita janjikan. Kalian bisa lihat di sebelah kiri itu ada 4 orang, ya. Kira-kira dari 4 orang ini ada yang kenal nggak? Siapa saja beliau? Ayo. Kalau yang nomor 1 udah kenal, ya. Siapa kira-kira? Ini saya ambil contoh dari tokoh nasional ya. Nah, dari sebelah kiri dulu. Ini adalah Muhammad Hatta. Kenapa saya mengambil contoh Muhammad Hatta? Muhammad Hatta itu memiliki jiwa integritas yang sangat tinggi. Apa buktinya? Buktinya adalah Muhammad Hatta sampai akhir hayatnya tidak bisa membeli sepatu yang dia impi-impikan. Padahal sebagai pahlawan proklamator, dia bisa dong membeli sepatu yang dia inginkan. Tapi sampai akhir hayatnya, Muhammad Hatta tidak bisa membeli sepatu itu. Jadi intinya dia itu selalu hidup sederhana terhadap kehidupannya dia. Bahkan kalau kalian baca dalam autobiografinya, biografinya Muhammad Hatta itu sampai
bayar uang listrik dan PAM itu tidak bisa, tidak mampu karena dia benar-benar nggak punya uang kayak gitu. Nah, lalu yang pakai kacamata ini adalah Muhammad Natsir. Muhammad Natsir ini adalah salah satu perdana menteri yang dimiliki Indonesia pada era demokrasi liberal. Pada zaman perdana menterinya dia, Muhammad Natsir itu hanya ada satu jas. Nah, ini jas yang selalu dibawa oleh Muhammad Natsir. Nah, Muhammad Natsir selalu menggunakan jas ini karena jas ini apa ya namanya ya, memiliki pesonanya. Kenapa? Karena jas ini apa ya, tambalan. Jadi kalau kalian lihat dari bawahnya nanti, itu jas ini tuh bertambal. Nah, ini mencerminkan bahwa Muhammad Natsir itu walaupun jadi seorang perdana menteri pada saat itu, dia hidupnya sederhana, enggak menghambur-hamburkan uang. Lalu yang selanjutnya, ini udah pernah kenal lah ya. Siapa dia ini? Ini adalah Kapolri di era Orde Baru ya, yaitu adalah Jenderal Hugeng Imam Santoso. Jenderal Hugeng ini ya, kalau kalian ketahui, dia tidak mengambil rumah dinasnya. Bahkan rumah dinas itu barang-barang dinasnya itu dikeluarkan kayak gitu. Karena dia nggak mau memakai apa namanya itu perlengkapan dinas kayak gitu. Bahkan sampai lemari itu dikeluarkan kayak gitu. Dan dia tegas terhadap apa yang namanya ucapannya dia kayak gitu. Nah, dan ada sebuah lelucon dari Gus Dur ya. Ada sebuah lelucon dari Gus Dur, mungkin kalian ingat. Polisi jujur di Indonesia itu hanya ada 3. Polisi jujur yang ada di Indonesia hanya ada 3. Yang pertama adalah patung polisi. Dia selalu jujur, ya kan? Karena selalu diam dan menunjuk arah. Yang kedua adalah polisi tidur. Polisi tidur. Dan yang ketiga adalah Pak Hugeng. Pak Hugeng, nah seperti itu. Ya, jadi dia ini bahkan Jenderal Hugeng itu pada saat memimpin Kapolri, dia selalu bersikap tegas terhadap keputusannya. Perlu kalian ketahui, pada era Orde Baru ada tragedi yang namanya anak pejabat yang membeli barang-barang mewah itu disita oleh Pak Hugeng kayak gitu. Lalu yang keempat ini adalah Hakim Agung, almarhum ya, sekarang sudah almarhum. Bukan Baharudin Lopa, tapi ini adalah Artijo Alkostar. Artijo Alkostar ini adalah Hakim Agung yang sangat ditakuti oleh koruptor di Indonesia. Kenapa? Karena Artijo Alkostar ini selalu memberikan vonis hukuman mati, bahkan vonis hukuman seumur hidup kepada para koruptor di Indonesia. Nah, sampai dia sendiri bisa melawan tuh. Dia tidak pernah takut ancaman yang terjadi pada dirinya sama keluarganya. Bahkan kalau kalian ketahui, pada saat merayakan ulang tahun anaknya, itu hadiahnya itu tidak boleh diberikan kayak gitu. Saking apanya? Saking takutnya apabila hadiah ulang tahun anak dan cucunya itu dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, dari 4 contoh ini kita bisa mengambil ternyata masih ada loh orang Indonesia yang memiliki jiwa berintegritas yang sangat tinggi kayak gitu ya. Nah, selanjutnya integritas menurut KPK ini ada 9 aspek yang harus kalian ketahui. Ada yang namanya aspek inti. Nah, orang yang berintegritas pasti ciri khasnya adalah orangnya jujur, orangnya bertanggung jawab, dan orangnya disiplin. Nah, tanggung jawab sudah saya jelaskan ya. Kemudian yang kedua ini adalah dari sikap. Nah, orang yang berintegritas pasti memiliki sikap berani, peduli, dan adil. Apa bedanya orang yang bertanggung jawab dengan orang yang berani? Silakan kalian jawab di kolom meeting chat ya. Apa bedanya orang yang bertanggung jawab dengan orang yang berani? Ayo.
Orang yang bertanggung jawab dengan orang yang berani, apa bedanya? Sederhananya aja. Ayo, nggak ada yang tahu? Oke, orang yang berani belum tentu dia mau mengambil resiko. Intinya kayak gitu. Tapi orang yang bertanggung jawab sudah pasti dia siap mengambil resiko yang dia hadapi. Kayak gitu. Ya, betul. Konsekuensinya. Orang yang bertanggung jawab pasti menerima konsekuensinya. Kemudian, orang yang peduli, peduli itu artinya peduli terhadap orang lain. Bahkan, dia rela mengorbankan diri dia untuk kepentingan orang lain. Nah, itu namanya peduli. Nah, adil ini artinya orangnya bisa memberikan hak yang sama kepada setiap orang. Nah, contohnya tanpa membeda-bedakan siapa sukunya, dari apa latar belakangnya, kayak gitu. Dia orangnya adil, tanpa pandang bulu. Makanya yang tadi saya katakan, Artijo Alkostar itu adalah hakim agung yang sangat adil, sangat peduli terhadap masyarakat. Makanya dia memberikan hukuman mati kepada para koruptor yang ada di Indonesia. Kayak gitu, ya. Kemudian dari segi etos kerja, etos kerja itu contohnya adalah orangnya mandiri. Mandiri ini artinya mau memaksimalkan kemampuannya dia dulu. Kayak gitu. Tidak mau tergantung terhadap orang lain. Jadi dia selalu mau berusaha, mau belajar. Kayak gitu. Nah, lalu yang kedua yaitu adalah kerja keras. Kerja keras ini artinya dia selalu berusaha, dia selalu menemukan solusinya. Kayak gitu. Dan kerja keras selalu dibarengi dengan yang namanya kerja cerdas. Kerja cerdas itu artinya kerja di mana tidak membutuhkan waktu yang sangat banyak dan tenaga yang sangat banyak. Itu namanya kerja cerdas. Artinya ada sebuah masalah diselesaikan dengan waktu yang singkat dan tidak membutuhkan tenaga yang sangat banyak. Iya, benar. Kerjanya intinya efektif dan efisien. Lalu yang terakhir, dari segi etos kerja, orangnya sederhana. Sederhana, pasti kalian berpikiran itu sederhana dari penampilan. Benar nggak? Sepakat nggak kita bahwa sederhana itu dari penampilan? Apakah betul sederhana dari penampilan? Tentu saja tidak, ya. Sederhana itu sangat luas. Sederhana dari ucapannya dia, apakah ucapannya dia melebih-lebihkan atau tidak? Nah, itu namanya orangnya sederhana. Sederhana dari tindakannya dia, apakah tindakannya dia yang merugikan orang lain ataupun namanya bisa menjatuhkan harga dirinya dia, dan sederhana bisa berasal dari penampilan. Betul, perilaku juga bisa sederhana. Perilakunya dia seperti apa? Apakah perilakunya boros? Apakah perilakunya konsumtif atau apa? Kayak gitu. Jadi sederhana itu dari 3 aspek. Sederhana dari perkataan, sederhana dari perilaku, tindakan, dan sederhana dari penampilan. Orang yang pakai pakaian pendek, pakaian pendek, kemudian pakai kaos, itu belum tentu orangnya sederhana. Bisa saja penampilannya sederhana, tapi gaya hidupnya yang sangat mewah. Ya kan? Kayak gitu. Ada orang yang pakaiannya rapi, apakah orangnya sederhana? Belum tentu juga. Kayak gitu. Makanya tadi dilihat, orang yang sederhana bisa dilihat dari 3 hal. Ucapan, tindakan, dan penampilan. Kayak gitu. Ya. Nah, sekarang ini pejabat-pejabat negara kita ini sudah mulai membuka auranya dia masing-masing. Apa buktinya? Banyak sekali yang sudah terbongkar dari akibat ulah anaknya sendiri. Kayak gitu. Sehingga menimbulkan apa? Menimbulkan pejabat-pejabat kita itu mayoritas itu hidupnya sangat bergelimangan harta. Kayak gitu. Ya. Nah, jauh dari kata sederhana. Seperti itu. Bahkan kalau kalian lihat di berita di media sosial ataupun di koran-koran online, saya mengambil contoh misalnya adalah ini kisah nyata ya. Apa namanya itu
Parlemen Kanada. Parlemen Kanada, anggota-anggota DPR-nya itu hidupnya sangat sederhana. Bahkan gaji anggota DPR di Kanada itu jauh lebih kecil dibandingkan gaji guru, gaji para pekerja. Kayak gitu. Saking kecilnya gaji parlemen di Kanada. Kayak gitu. Bahkan dia tidak mendapatkan fasilitas mewah, fasilitas negara. Dia hanya mendapatkan satu fasilitas. Apa fasilitasnya? Fasilitasnya adalah dia boleh naik transportasi umum gratis. Hanya itu doang. Dia tidak dikasih mobil mewah, dia tidak dikasih rumah dinas, dia tidak dikasih uang pulsa, uang wifi, uang internet, kayak gitu. Dia hanya dikasih satu hak istimewa, yaitu apa? Yaitu dia gratis menaiki transportasi umum. Hanya itu yang dikasih oleh negara. Bahkan gaji parlemen di Kanada itu lebih kecil dibandingkan gaji guru. Gaji guru justru di sana lebih tinggi dibandingkan gaji pejabat negaranya. Kita bisa mengambil contoh dari negara Kanada. Mudah-mudahan sih ke depannya di zaman era kalian, di zaman Indonesia maju dan emas, pejabat negara kita itu pendapatannya lebih kecil dibandingkan gaji guru, dibandingkan gaji buruh, ya kan, gaji karyawan kayak gitu. Supaya apa? Supaya mereka juga bisa merasakan apa yang rakyatnya rasakan juga. Seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini. Apakah ada pertanyaan tentang materi integritas? Silakan kalian tanyakan. Nanti akan saya berikan contoh. Apa namanya itu, contoh soalnya ya, seperti itu. Ayo. Intinya adalah kalian harus paham dulu tentang materinya. Jangan dihafal, tapi pahamin dulu apa materi dari integritas. Lalu nanti dilihat dari soalnya, apakah yang mana yang mencerminkan perilaku integritas, kayak gitu. Ya, tidak ada? Ada berapa orang nih? Oh, ada 47. Berarti ada 45 orang ya yang hadir pada malam hari ini. Ya nggak apa-apa. Kalian meluangkan waktu kalian untuk belajar hari ini kayak gitu, ya, seperti itu. Nah, bahkan kalau di BUMN itu ada yang namanya berakhlak. Nah, coba deh kalian browsing. Pak Erick Thohir itu mengatakan orang-orang BUMN itu harus berakhlak. Ada singkatannya tuh, ya. B-nya itu kalau nggak salah itu bertanggung jawab atau berani ya, saya lupa. Kayak gitu. Ada kompeten kayak gitu. Ada adil kayak gitu. Nah, oke. Kalau tidak ada yang bertanya, saya akan share soal, latihan soalnya. Sudah terlihat di layar monitor kalian soalnya? Sudah. Sudah ya? Oke. Nomor 4. Kira-kira apa jawabannya? Ayo. Apa nih? Eselon 1. Wah, eselon 1 berarti pejabat negara nih. Ya. Eselon 1 jawabannya B. Jet E. Pani B. Apa nih? Baini Cherry D. D. Ayo. Wah, ada yang raise hand nih.
Kalau udah ketemu soal, pasti udah buyar eh, konsep materinya, bener nggak? Nah, tipsnya adalah kalian harus mencari kata kunci dari soalnya, ya. Kata kunci apa nih yang diminta dari soalnya, ya? Ada beberapa kalimat yang menarik nih, yang bisa mungkin aja menjawab pertanyaannya. Yang pertama, ada di kalimat karena aktivitas politiknya, ia sering melawan pemerintah kolonial Belanda. Ini yang pertama. Terus dikejar pemerintah kolonial Belanda dan beberapa kali dipenjara. Nah, ini ya. Jadi karena aktivitas politiknya yang sangat mendukung Indonesia merdeka, sehingga kolonial Belanda, pemerintahnya itu mengejar Bung Karno dan beberapa kali dipenjara. Kemudian ada kalimat lagi nih. Sosok Bung Karno kemudian sangat mengemuka dan dalam pergerakan nasional karena upayanya untuk meraih kemerdekaan Indonesia. Nah, yang ditanyakan, nilai integritas yang ditunjukkan Bung Karno apa? Ayo. Pak, sikap Ah, tanggung jawab. Sikap, ayo. sikap, sikap tanggung jawab. Oke, saya mau dengar dulu. Ada Kemerdekaan yang bangsa. saya mau dengar dulu nih. Ada tiga opsi, ada tiga jawaban nih yang kalian jawab. Ada yang jawab B, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Saya mau dengar dulu pendapat yang B. Coba. Ayo, pendapat yang B. Ayo, kenapa dia pilihnya yang B? Coba. Ayo dong, harus bertanggung jawab sama jawaban kalian. Saya Bang, kenapa Ya, saya memilih B itu karena di sini udah jelas di soal karena aktivitas politiknya dikejar pemerintah, sering melawan pemerintah kolonial Belanda dan Bung Karno dikejar pemerintah. Di situ kan udah jelas bahwa sikap si Bung Karno ini bersikap berani melawan Belanda meskipun diancam hukuman. Itu menurut oke. saya, Bang. Oke. Oke, terima kasih Fani yang sudah berani berkomentar. Silakan yang jawab D. Ayo, kenapa? Ayo. Sekarang, sebelum saya jawab, eh, saya mau dengar dulu nih yang D. Beliau rela melawan pemerintah Belanda demi mewujudkan kemerdekaan. Dia rela dikejar. Kenapa milih yang E? Ayo. Saya jawab Pak ya. Iya, silakan. Ya, sikap tanggung jawab untuk meraih kemerdekaan bangsa. Di sini kita melihat bahwa segala sesuatu yang dia kerjakan, yang dia lakukan itu adalah merupakan tanggung jawabnya sebagai proklamator untuk memerdekakan rakyatnya untuk mencapai semua itu. Demikian. Oke, terima kasih Muhammad Marsul ya. Siapa? Muhammad siapa tadi? Atsmarul. Atsmarul ya. Siap. Ada lagi yang berbeda pendapat? Saya sudah kasih kata kunci clue utama ya. Karena aktivitas politiknya yang sering melawan pemerintah dan seringkali Bung Karno itu beberapa kali dipenjara. Nah, kita eliminasi apa namanya tuh jawaban yang bukan ya. Bekerja sama dengan tokoh bangsa lain dalam meraih kemerdekaan. Apakah dalam integritas ada kalimat bekerja sama aspeknya? Orang yang berintegritas, orangnya mandiri, orangnya kerja keras. Bener nggak?
Iya, Bang. Nah, berarti ini bukan ya. Ini bukan. Bersikap berani melawan Belanda meskipun diancam hukuman. Oke, ada salah satu aspek berani. Kerja keras dalam mengupayakan diplomasi damai. Mengupayakan diplomasi damai. Mengupayakan diplomasi damai. Kan di sini bertentangan banget ya. Sangat apa ya namanya ya? Sangat berbanding terbalik. Karena di sini sering banget nih melawan pemerintah, bukan melakukan diplomasi damai. Maka yang C sudah pasti salah. Walaupun kerja keras termasuk aspek integritas. Oke. Lalu yang D, semangat rela berkorban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Semangat rela berkorban, rela berkorban. Apakah termasuk salah satu aspek integritas? Kira-kira apa aspek integritasnya? Rela berkorban. Rela berkorban sama nggak dengan bertanggung jawab? Sama. Nah, yo. Sama. Sama, Bang. Sama. Sama. Oke, sama. Kemudian yang E, sikap tanggung jawab untuk meraih kemerdekaan. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke, aspek tanggung jawab ada. Apakah hanya Bung Karno saja yang bertanggung jawab untuk meraih kemerdekaan? Bukan, enggak. Bukan. Nah, di sini kan ada kalimat nih. Sosok Bung Karno kemudian sangat mengemuka dalam pergerakan nasional. Sangat mengemuka. Artinya bukan tanggung jawab Bung Karno saja untuk meraih kemerdekaan. Ya. Jadi banyak tokoh-tokoh lain. Nah, berarti ini udah pasti salah. Salah. Nah, tinggal B dan D. Ayo. Ayo. Yang mana kira-kira? B sih, Bang. Yang D, Karena Kak. B. Berani D. melawan Belanda meskipun minta hukuman. D. D. Kak. Karena D, dia D. melakukan lebih dari D, Kak. B, Pak. D. Yang apa coba komen di D. Rela berkorban. D ini D. Oke, jawabannya adalah karena ada kalimat dia beberapa kali di penjara, ya berarti dia menerima, dia siap mengambil resiko, ya kan? Dia siap apapun untuk kepentingan bangsa dan negaranya, dia lebih mengutamakan kepentingan bangsa. Maka jawabannya adalah yang D. Ya, seperti itu. Ya, karena semangat rela berkorban dalam memperjuangkan kemerdekaan. Karena rela berkorban ini lebih mengutamakan kepentingan bangsanya dibandingkan kepentingan pribadinya dia. Kalau dia sebagai tokoh proklamator, ya, kalau dia nggak ada rasa rela berkorban, mana mungkin dia bakalan melawan pemerintah kolonial Belanda sampai dia beberapa kali di penjara. Kayak gitu. Nah, oke. Nomor 5. Nomor 5. Saya gedein dah tuh. Nah. C, D, K, D.
Kenapa milih C? Kenapa milih A? Nah, Ah, jawabannya ini sih ada di kalimat pertama. Ada di kalimat pertama kata kuncinya. Apa kalimat utama? Segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Berarti Pahamin kan? Segala sesuatu harus sesuai dengan peruntukannya. Artinya harus sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kayak gitu. Kemudian ada kalimat lagi nih yang mendukung. Dia sampai memasang telepon koin di rumah dinasnya agar pemakaiannya terpantau. Dia sampai memasang telepon koin. Nah, jadi ada juga nih, dia juga melarang istri dan ketujuh anaknya menggunakan mobil dinas. Ini sejalan nih. Kan poin utamanya, segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Dia melarang istri dan 7 anaknya menggunakan mobil dinas. Bahkan, telepon koin di rumahnya agar pemakaiannya terpantau. Berarti, ini jawabannya adalah, ayo, itu udah menjawab banget itu. Apa kira-kira? A. ini D, D sini D. D. A. D sih. Jujur untuk tidak menggunakan mobil dinas A. untuk kepentingan pribadi. D pokoknya D, D. Apakah Pokoknya A. Los. apakah hanya mobil dinas saja? Nah, yuk. Ya. Apakah hanya mobil? Apakah hanya mobil dinas? Enggak. Kan ada telepon koin juga. Telepon koin juga. Nah, berarti Ini pasti D. yang A udah pasti salah. Ya. Mandiri dengan menggunakan telepon koin. Mandiri. D, Kak, D. Ini juga salah. D. D, woy. D. Ini sederhana dengan tidak mengendarai mobil dinas. D. Salah juga. Nah, Nah, karena kan bukan berarti- hanya mobil dinas yang tidak dia pakai. Ada Berarti D, telepon D. koin, ada mobil dinas. Yang mana? D, 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 D. Dodol. bertanggung jawab tidak menggunakan Saya mau dengar dulu pendapat kalian. Kenapa milih D? Ayo, kenapa milih D? D. Karena itu fasilitasnya. Karena di situ Karena ada dia berbunyi, menggunakan sarana Itu menggunakan sarana dan prasarana milik negara. Yang sampai memasang Berarti telepon koin di disiplin. rumah dinasnya agar pemakaiannya terpantau. Berarti Hmm? Oke, Dina sama Azir, karena ada kalimat segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Ya, karena disiplin adalah sesuai dengan peruntukannya. Yang milih E, kenapa milih E? Ayo, kenapa milih E? Menarik kan? Jadi intinya TWK itu jangan dihafal, tapi dipahamin, cermatin kata demi kata yang janggal. Nah, tadi kan saya sudah katakan, di paragraf pertama saja sudah bisa menjawab. Segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Sudah ada kalimat lagi nih. Mas Mawan,
tanggung jawab karena sudah diberi mandat oleh negara dan dipergunakan hanya untuk peruntukannya. Gimana? Yang D, apakah menerima masukan dari Mas Mawan? Nah, Kayaknya lebih si D. Lebih Tidak, bagusnya ini lebih kalau ke disiplin sih. Oh. Disiplin itu kan Jadi jawabannya, daripada kalian bingung ya, segala sesuatu harus sesuai peruntukannya. Ini mencerminkan sikap yang bertanggung jawab. yang disiplin dalam menggunakan sarana, kayak gitu. Ya. Karena apa? Karena di sini sudah ada jelas nih, ya. Bahkan dia sampai memasang telepon koin di rumah dinasnya supaya apa? Dia disiplin dalam pemakaiannya, terpantau. Dia punya apa ya namanya ya? Daftarnya. Kira-kira dia menghabiskan berapa ratus uang untuk telepon koin seperti itu, ya. Jadi ini jawaban yang tepat dari pertanyaan nomor 5 adalah yang D, ya. Nah, lanjut. Nah, ini Muhammad Hatta lagi nih. Nah, yang tadi saya katakan, Muhammad Hatta sampai akhir hayatnya tidak bisa membeli sepatu merek ini. Harganya sangat lumayan ya waktu itu. Nah, isi kayaknya B. kata kuncinya ada di kalimat dia begitu mengidamkan sepatu Bali. Tentu saja tidaklah murah. Ya. Bahkan Bung Hatta sendiri berusaha menabung, namun uang tabungannya tidak pernah mencukupi. Karena selalu terambil untuk membantu kerabat. Nah, ayo. Jadi dia udah berusaha nih, sudah berusaha menunjukkan effortnya untuk membeli sepatu. Maka jawabannya adalah nilai integritas yang diambil dari perjuangan Muhammad Hatta adalah B. Ingat tadi manfaat dari orang berintegritas adalah Diri sendiri. Nah, ada wah, menarik nih. D. Peduli kerabat. Poinnya adalah keinginan untuk membeli sepatu, bukan menolong orang lain. Maka sederhana. Menunjukkan kepedulian dengan menggunakan tabungan untuk menolong kerabat. Iya, benar sih ini B. Ini antara semangat kerja keras, menabung untuk beli sepatu, tapi dipatahkan oleh kalimat menolong temannya. Nah, betul. Jadi, apa jawabannya? B. Dia ada usaha, kerja kerasnya apa? Dengan cara dia menabung. Nah. Jadi, jawaban. Ini pertanyaan opsi yang sangat tidak mungkin yang ini nih ya. Ini enggak. Berperilaku sederhana dengan cara menabung untuk membeli sepatu mahal. Sederhana dengan cara dia berusaha menabung. Oke. Menunjukkan kepedulian dengan menggunakan tabungan untuk menolong kerabat.
Oke, bisa juga. Kerja keras untuk membeli sepatu yang diinginkan dengan cara menabung. Jadi jawabannya adalah B. B. Yang B. betul loh ya. Nah, ini sudah ada bantuan juga nih ya. Benar yang dikatakan oleh Kevi Alfianda. Kalau yang A, sederhananya tidak diterangkan. Dia di sini hanya menerangkan dua perilaku, yaitu perilaku peduli dan perilaku mau berjuang dengan cara berusaha menabung. Benar nggak? Tidak menerangkan, berperilaku sederhana. Maka yang A udah pasti salah. Nah, jadi nilai integritasnya apa? Kepedulian. Jawabannya adalah Sekarang saya mau tanya, apakah kerja kerasnya menabung bisa langsung membeli sepatu? Dalam cerita ini dijelasin nggak bahwa kerja kerasnya dia menabung, dia bisa membeli sepatu? Tidak. Ya, tidak. Tidak. Karena di sini ada kalimat dipatahkan oleh kalimat uang tabungannya tidak pernah mencukupi karena selalu terambil. Nah, berarti otomatis jawabannya adalah yang B. Kayak gitu. Jadi dalam pertanyaan ini ya, dalam ceritanya Muhammad Hatta ini tidak pernah uang tabungannya mencukupi untuk membeli sepatu merek Bali. Kayak gitu. Karena apa? Karena ada kalimat ini nih, penjelas, uang tabungannya tidak pernah mencukupi. Nah, orang yang berintegritas, dia selalu peduli terhadap orang lain. Dia selalu menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan diri dia sendiri, kayak gitu. Nah, oke. Sudah ada 2 ya. Kurang apa enggak? Kira-kira latihan soalnya kurang atau tidak? Kurang, Bang. Kurang sampai 10. Kurang sampai 10. Oke, saya spoiler aja ya. Spoiler aja nih ya. Lanjut. Spoiler. Bentar. Saya kasih bocoran soal yang agak lumayan ya. Sambil kalian silakan, kalau kalian mau bertanya silakan. Oh, tadi di anak murid saya banyak yang terkecoh di soal ini. Kalau menurut saya, yang paling susah di dalam TWK adalah bukan integritas, tapi nilai sosial dan keteladanan tokoh. Ya. Keteladanan tokoh sangat susah banget. Mana ya? Sebentar. Di unmute dong. Bentar ya, sebentar. Saya lagi nyari nih. Soalnya ada di bagian mana nih ya? Agak lupa. Ada yang mau bertanya, silahkan. Kalian tanyakan. Mana nih? Nah, ini dia. Ini saya lagi gabut
Jadi saya bikin hampir 50 paket soal. Ada 25 paket, 21 sampai 25 itu adalah soal yang bentuknya hafalan ya. Ini soal ke ini nih. Bentar. Terakhir nih. Nanti akan saya buka sesi tanya jawab. Mana sih? Aku nggak kok didimin terus, sumpah mending kau marah-marah ke aku, marah-marah mbok kamu ngeluk aku pemeso-meso aku tak apa. Yang. Nah ini nih, nomor 26. Ya. Nomor 26. Coba. Nomor 26. Apa kata kuncinya? Ya. D. A. D. Hati-hati. Jangan. E. D. Oke. Menarik nih ya. Kalian juga terjebak juga nih. Ada yang paham nih, ada yang udah paham. Di sini masalahnya adalah memberikan bantuan sosial, oke? Memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang terdampak pandemi COVID. Tapi keluarga kita yang tidak masuk dalam kriteria menerima bantuan dan malah mendapatkannya. Ini jadi masalah nih. Kan seharusnya menerima bantuan sosial. Ada keluarga kita yang tidak masuk dalam kriteria malah mendapatkan bantuan. Nah, yang ditanyakan, kalian terkecoh. Ya, kalian tidak membaca tindakan yang harus dihindari. Tindakan yang harus dihindari. Apakah mengganti jawaban kalian? Yang D? Ayam. Apakah yang tadi sudah menjawab D, B, dan E? Apakah bakalan pindah? Belum dapat nih, Kak. Nah, tindakan yang harus kita hindari adalah yang menerima bantuan. Berarti ini tidak mencerminkan namanya berintegritas. Kayak gitu. Ya kan? Karena ada kalimat tindakan yang harus dihindari. Kayak gitu. Ya. Lanjut lagi nih. Mana nih ya? Nah ini dia nih. Tentang nasionalisme. Aduh, tipok sekali di sini. Ayo, kira-kira apa?
Ayo, jawabannya apa? Susah nggak kalau soalnya kayak begini, bentuk B soalnya? atau E ya? Lumayan Bang, agak Antara B sama E, Bang. B sama E. Heeh. Kata kuncinya ada di kalimat ini. Permasalahan kompleks Permasalahan kompleks yang dialami Indonesia saat ini. Kompleks itu yang paling rumit ya, yang tidak pernah ada solusinya sama sekali. Aduh, Maka jawabannya korupsi nggak pernah ada solusi. Ya nggak bisa diapa korupsi lah. Mendarah daging. yang Korupsi nggak pernah ada solusi. Ayam. yang ayam, betul. betul. Ya. Baru ini Dikasih benar. tahu tadi. Nah, Nggak bisa. Udah mendarah daging. sudah mendarah daging, betul. Bentar. Saya mau cari lagi. Tadi ada pertanyaan bagus. Apakah ada soal hafalan? Bentar ya. Saya mau cari nih. Ada nggak soal hafalan di soal gabut saya? Kayaknya sih ada. Bentar, saya lupa. Agak lupa naruhnya. Nah, Pancasila juga banyak juga. Mau coba nilai-nilai Pancasila? Boleh Bang, boleh. Bentar. Ini dia nih. Latihan ke-44. Silakan kalau ada yang mau bertanya, silakan ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya jawab. Mana nih ya? Oke, lanjut lagi kita ke soal nomor ini. Mana nih ya? Nah, nomor 17 dan ya 17 dulu deh. Kira-kira apa? Soalnya Bang. Hah? Kurang jelas? Iya Bang, terpotong. Terpotong. 17, bukan 18. Yang ini gampang nih ya. Siapa yang mengangkat duta? Yaitu adalah presiden. Tapi atas persetujuan DPR. Ini soal easy going lah ya. Bentar. Terakhir Pancasila nih ya. Terakhir nih. Soal, Bang. Hah? Masih 5 soal. Bentar. Pancasila yang menurut saya susah ya, yang saya buat nih. Ini ada lagi. Ini nih. Sorry.
Ini hafalan juga. Ini hafalan juga. Nomor 4. Nomor 4. Nomor 4. Ini masih soal hafalan. Jawabannya apa? MPR. Jawabannya apa? MPR, Bang. Bang, M. MPR, D, MK. 7. Oh, banyakan E nih. Kata kuncinya ada di kalimat Mengadili. mengadili dan memutuskan. Kata kuncinya di situ. Mahkamah Konstitusi. Jawabannya adalah MPR. yang MK. Jawabannya yang D. Mahkamah Konstitusi. Iya, betul. Karena kalau yang memberhentikan presiden itu adalah MPR. Yang mengusulkan pemberhentian presiden adalah DPR. Yang mengadili dan memutuskan adalah MK. Yang memberhentikan presiden adalah MPR. Nah, ya, itu aja tuh. Lagi nih. Nomor 5. 7B pasal 1 usul memberhentikan presiden. Nah, yang mengangkat presiden, bukan mengangkat, tapi melantik ya. Yang melantik. Nomor 5. Coba nomor 5. Nomor 5. Ini mana ini habis? Bingung kan kalian? Dua, 4, 5 ya, Bang? Pilihannya mana, Bang? Nggak ada pilihannya, Bang. Nggak ada pilihannya. Kalian tinggal pilih aja nih. Ayo. 2, 4, 5. 2 dan 5. 2 dan 5. 2, 4, 5. 2, 4, 5. Kalau misalnya kayak begini, nanti kan yang lainnya ini. Nah, tuh. Iya, 2 dan 5, Bang. 2 antara 2 dan 5. 5 dia, Bang. Yang ditanyakan adalah Mahkamah tugas Konstitusi. MK. Menguji perpu terhadap undang-undang, ini tugasnya MA. Berarti yang ada nomor satunya salah. Yang ada nomor satunya langsung eliminasi. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Ya, MK. Ya, berarti yang ada nomor 2-nya nih. B dan D. Udah jawabannya B dan D. Memberikan gerasi dan rehabilitasi, ini MA. Maka yang ada nomor 3-nya salah. Kayak gitu. Nah, ini dia nih. Nomor 6, Pancasila. Ini adalah tipe soal yang B. Nomor 6, saya gedekan. Nomor 6. Yang bukan Yang D, Bang. Kenapa yang D? Ya sih. Karena peduli terhadap sesama. D. Apa alasan kalian milih D? Ayo. Kata kuncinya ada di kalimat yang bukan. Sila rantai. Rantai itu sila kedua ya. A, Bang, A. Membantu ya.
Yang bukan ya, yang bukan mengamalkan sila kedua adalah jawabannya yang D. Kenapa? Karena ada kalimat nih untuk mengembangkan usaha dagang. Betul ya, yang dikatakan oleh Asa nih, memberikan pertolongan untuk dapat berdiri sendiri, ini adalah pengamalan sila kelima, bukan sila kedua. Kayak gitu. Mana lagi ya? Yang menurut saya susah nih ya. Nenek, ini kayak begini hafalan nih. Ya, seperti itu. Mana ya? Ada pertanyaan? Nah, nomor 16. Nomor 16. Nomor 16. Terakhir deh, terakhir. terakhir. 20 soal ya. Terakhir nih, terakhir. Ayo, nomor 16. Ya, cuma kawinnya Thomas. 1, 2, dan 4. 1, 2, 4. Ada nggak? Tidak ada. Hmm? 3, 4, 5. 5-nya benar. Oke. 2, 3. 125. Iya, 125. Dodol Bang, 3, 4, 5. Kata kuncinya ada di kalimat yang mencerminkan sila pohon beringin. Pohon beringin sila keberapa? Sila ketiga. Bayar pajak. Bayar pajak tepat waktu. Bayar pajak ya. Bayar pajak ini pengamalan sila keberapa? 5. Enggak dong. Ketiga, Bang. Bayar pajak? Keempat. Ketiga. Bayar pajak itu adalah yang sila kelima. Sila kelima. Berarti yang ada nomor satunya udah pasti salah. A dan B udah pasti salah. Buang sampah, membuang sampah pada tempatnya, berarti melestarikan alam. Melestarikan alam, pengamalan sila keberapa? Sila ketiga. Berarti yang ada nomor 2-nya nih, udah C dan E. Tapi kita lihat yang 3, mengembangkan sikap chauvinisme. Chauvinisme itu merendahkan bangsa lain. Ini bukan mengamalkan ya, ini bukan mengamalkan, tapi melanggar. Maka jawabannya udah pasti yang E. 2, 4, dan 5. Kayak gitu. Nah, ini tipe soal yang A. Jadi ada contoh pengamalan, ada contoh kehidupan. Kira-kira ini sila keberapa? Nomor 23. Terakhir dari Pancasila. Udah penutup. Nggak boleh di spoiler. Udah kelima, Kak. Sila kelima, Bang. Nah, ini udah jelas banget ini mah. Sila kelima. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini terkait materi tentang integritas ya. Silakan kalau kalian ada pertanyaan, tanyakan. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Kak Ihsan. Terima kasih Kak Ihsan dan semangat semua untuk belajarnya. Ya, Kak Yoga. Terima kasih juga Kak Yoga atas waktunya pada malam hari ini. Makasih, Bang. Untuk materi Zoom-nya nanti di-share ke grup premium sama grup berbayar RSA dan HD ya.
Terus juga untuk besok pagi jam 8 atau jam 9 ada jadwal Zoom materi TIU ya. Jadi jam 8 pagi atau jam 9 pagi lah materi TIU gitu. Jadi standby aja di pagi-pagi. Minggu nggak ada kegiatan kan, pasti libur lah. Jadi jam 8 jam 9 standby aja gitu. Terus untuk yang nanya info tryout, kemungkinan tryoutnya nanti di pertengahan bulan depan ya. Itu tadi bisa dilihat stok soal TWK udah siap, udah banyak tuh, ada 50 soal, 50 stok ya. Itu ada 50 paket ya Kak Yoga yang tadi udah disiapkan. Ada 50 paket, jadi kemungkinan untuk stok soal TWK udah siap. TIU kalau nggak salah kemarin tinggal yang bahasa Indonesianya aja. Sama matematika beberapa ada yang belum siap. Sama tinggal stok soal TKP aja. Jadi buat yang nanya untuk event tryoutnya paling di pertengahan bulan depan lah. Karena kan kita nunggu selesai UTBK dulu ya, karena masih banyak yang masih pendaftaran, jadi kita belum bisa nentuin. Terus untuk yang nanya paket gelombang paket bimbel yang gelombang kedua nanti dibuka minggu depan ya. Ada promo pasca lebaran kok, tenang aja. Untuk yang paket kelas bimbel gelombang kedua. Itu aja. Sampai sini ada yang tanyakan? Belum. Ada Kak. Ada ya. Untuk yang tanya record, nanti recordnya diupload besok siang ya di channel YouTube Hari Digital. Jangan lupa buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, dan buat yang belum follow IG Digital untuk follow ya. Sama untuk latihan soal TWK sama TIU jangan lupa dikerjakan. Ada 4 quiz ya, quiz TWK, ada 4 paket quiz TWK sama 2 paket TIU. TIU-nya baru satu paket nih share. Paket keduanya yang TIU silogisme di share-nya besok pagi. Oke. Mungkin sampai sini aja karena udah malam juga, udah jam 9:30 ya. Jadi juga akhiri. Terima kasih buat yang telah mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir. Semoga ilmu yang disampaikan Kak Yoga bermanfaat buat semuanya, bisa membantu kalian memahami materi untuk persiapan tes SKD ya, sekolah kedinasan nanti. Amin. Yes. Sekian dari Abang. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Maaf. Ya. Terima kasih Kak. Selamat malam semuanya. Malam Kak.